wabarakatuh and good morning. Okay, I will introduce myself. My name is Nikmat Solika. My nickname Nikma. You can call me Ima. I'm come from Lambunu, Margapura village, but now I live in Palu. I'm currently studying at Tadulako University College. Okay, next. In this video to fulfill the assessment of the Indonesian Economy System course. Let's get into the material. Balls hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Oke, baiklah, saya akan masuk ke materi saya yang berjudul Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu strategi. Ya, oke, baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Baik, kita masuk ke slide yang kedua, yaitu tentang pengertian strategi pembangunan. Tadi di slide pertama kita kan sudah membahas tentang apa itu strategi. Sekarang kita lebih mendalami lagi, yaitu tentang strategi pembangunan. Apa sih itu strategi pembangunan? Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan ini, yaitu strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang merumuskan dalam membentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan berpusat pada upaya pembentukan modal sehingga bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Oke, next kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Ada beberapa strategi yang saya ketahui. Yang pertama yaitu mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil seperti kecamatan dan pedesaan. Yang kedua yaitu meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kelima, yaitu melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Yang keenam, menetapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa dibilang IPTEK dalam dunia industri. Yang ketujuh, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Yang kedelapan, mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa dibilang dengan UMKM. Yang kedelapan yaitu memberi bantuan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Oke, itu tadi strategi pembangunan ekonomi yang saya ketahui di Indonesia. Next ke materi strategi berikutnya. Ada 5 strategi yang meningkatkan strategi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang kelima menyediakan infrastruktur yang menunjang. Oke, baik, saya akan menjelaskan one to one atau satu persatu poin-poin yang ada di slide ini.
supaya teman-teman mengerti juga kenapa bisa menjadi faktor pertumbuhan dan pengembangan ekonomi Indonesia. Oke, baik, saya masuk ke poin yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Pasti teman-teman sudah tahu dong betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, maka dari itu, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonominya. Selain itu, pendidikan juga mendorong produktivitas loh, yang kemudian dapat menentukan atau menaikkan pendapatan negara. Poin yang kedua yaitu membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan, tentu sebelumnya kita harus mempersiapkan perencanaan terlebih dahulu dong. Yes, begitu juga membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan pemecahan harus dibuat secara matang atau betul-betul yakin dalam pelaksanaan harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dan didukung oleh rakyat tentunya. Yang ketiga yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Terkait poin pertama tadi, kualitas pendidikan dapat berimbas pada adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan. Maka dari itu bisa meningkatkan atau menaikkan tabungan investasi, karena investasi dan tabungan merupakan modal penting dalam pembangunan. Maka dari itu, meningkatkan tabungan investasi juga sangat penting dalam suatu proses ekonomi. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika ingin perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti diperlukan adanya pengembangan. Contohnya saja ada di sektor pertanian. Para petani menggunakan bibit unggul untuk menggunakan mesin yang berteknologi canggih, menggunakan mesin yang betul-betul berkualitas untuk membajak sawahnya. Tetapi tentu butuh modal yang tidak sedikit. Ya banyak banget yang kita perlukan. Nah, di sini pemerintah harus mengambil andil dalam berupaya memberikan keringanan berupa subsidi bagi para petani. Materi yang kelima yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang, yaitu jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang sebuah kegiatan, terutama bagi penyediaan fasilitas publik mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan transportasi umum. Coba kalau fasilitas tersebut tidak ada, pasti kegiatan ekonomi juga tak akan terhambat. Maka dari itu, pada saat ini pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat bagi perekonomian. Oke, baik, saya akan masuk ke faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal. Ya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud di sini yaitu meliputi iklim, cuaca, hasil hutan, tambang, hasil laut, yang sangat berpengaruh di pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal menyediakan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan sangatlah dibutuhkan untuk mengelola bahan mentah dari alam, menjadi suatu yang memiliki nilai lebih tinggi yang disebut juga sebagai proses produksi. Oke, baik, kita masuk yang ke faktor kedua yaitu tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar potensial yang memasarkan hasil-hasil produksi. Sementara kualitas penduduk menentukan beberapa besar produktivitas yang ada. Next ke materi yang berikutnya yaitu tentang sumber daya modal.
sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengelola kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Oke, baiklah, tadi sebuah pemaparan materi yang dari saya. Jika ada salah-salah kata atau mungkin materi yang masih kurang paham atau berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafin atau dimaklumin. Saya Nikmatus Solika, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.